Materi 11. Insyaallah pada materi 11 ini kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah imalah. Imalah di sini teman-teman sekalian dirahmati Allah adalah di Quran surah Hud ya, di mana dia huruf ra dalam kata ini memiringkan harokat antara fathah dan kasrah. Dengan di sini tulisan merah adalah tulisannya adalah majareha. Ya, majareha bukan majariha atau majaroha, tapi majareha. Di sini adalah saya takin untuk tentang imalah. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Itu untuk contoh dari imalah. Kemudian tentang nun tasydid pada kata Yusuf ya, ayat 11 tentang ismam ya, ismam dan ikhtilas. Ismam di sini dia memberikan gunnah akmal dan di sela-sela gunnah menghimpun bibir lalu kembali lagi. Contohnya di sini adalah la ta'manna ya. La ta'manna. Jadi harus dikembalikan dulu dia. Jadi dia di tengah-tengah dia menghimpun bibir. Man biasa kadang biasa manna gitu ya. Bukan manna. Manna, tapi manna itu dia tentang ismam. Jadi la ta'manna harus diinput. Kemudian yang kedua adalah tentang ikhtilas, di mana di sini adalah mengurai tasdid menjadi dua nun ya, ataupun dua nun dhammah yang dibaca cepat ya. Dibaca cepat di sini adalah sekitar sepertiga harkat ya, dia didengar oleh orang sekitaran kita. Jadi contohnya di sini adalah la ta'manuna ya, bukan la ta'manuna tapi la ta'manuna, dia cepat, dibaca cepat. Itu untuk contoh dari ikhtilas. Ini untuk contohnya, silakan nanti dipraktekkan ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ya. Manna kembalikan. Kemudian yang ketiga adalah tentang nakal ya. Di sini nakal adalah harkat kasrah pada hamzah yang dia di mana dipindahkan kepada lam sukun. Contohnya di sini adalah bukan bacanya bi'sal ismu, tetapi dia jadi bi'salismul fusuq. Itu untuk apa namanya contohnya. Kemudian yang terakhir adalah tentang materi selanjutnya adalah tentang ibdal ya, dia diubah menjadi ya sukun. Contohnya di sini adalah itubi ya. Jadi dari a to b, jadi dia memulai bacaan dari kata ini adalah dengan sejenis hamzah fi'il atau diibdal atau diubah menjadi ya sukun. Jadi dia yituni, contohnya jadi yituni ya untuk tulisannya. Jadi diingat ya, bukan atuni tapi yituni. Jadi untuk pengaplikan bacaannya di ayat di sini di awal atau di tengahnya di tulisan merah ya. Kita lihat di sini fis samawat di waqaf, kemudian yituni bi kitabim min qabl. Itu untuk ibdal teman-teman sekalian rahmati Allah. Kemudian adalah tentang materi selanjutnya adalah tanda-tanda waqaf ya. Mengenal tanda-tanda waqaf di sini ketika kita sudah bertilawah Al-Quran, maka banyak tanda-tanda ataupun rambu-rambu yang kita lihat. Di sini kita lihat di materi teman-teman sekalian dirahmati Allah adalah ketika dia bersimbol mim ataupun lazimul ya, waqfi, mim lazimul ataupun lazimul waqfi, dia berhentilah ya ketika dia misalkan di sini fa'amana lahu lut ya. Kemudian dia titik 3, dia jika berhenti pilihlah salah satu dari tandanya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah contohnya ada misalkan di dzalikal kitabul la raiba fi ya, di ayat Al-Baqarah awal. Kemudian simbol lam dia jangan berhenti, dilarang berhenti, harus bersambung di antara ini.
Kemudian ja di sini adalah jim ya, boleh berhenti, boleh lanjut. Kemudian qaf, kila ataupun al-waqfu aula, boleh lanjut berhenti afdal, afhol. Boleh lanjut kemudian berhenti afhol, boleh juga berhenti. Kemudian so ataupun sila, al-wasilu aula, dia boleh berhenti kemudian juga lanjut afhol. Nah, di sini untuk contoh-contohnya kita lihat teman-teman sekalian dirahmati Allah. Jadi ketika dia lam, dia harus tidak boleh berhenti. Kemudian di sini adalah kita lihat contoh di sini. Yang kedua, qala fa innaha muharramatun 'alaihim arba'ina sanah. Misalkan dia berhenti di situ. Ataupun dia berhenti 'alaihim. Kemudian arba'ina sanah. Nah, itu boleh. Itu untuk contohnya teman-teman sekalian rahmati Allah. Kemudian juga yang ketiga di sini, innama yastajibul ladzina yasma'un. Harus berhentilah. Ya. Kemudian di sini kita lihat juga tentang sakta. Ya. Materi tentang sakta. Sakta di sini adalah memberikan sesaat pada huruf tertentu lalu melanjutkannya. Lalu tanpa ambil nafas. Ya. Kita sudah dengar, teman-teman sering dengar tentang sakta. Dipraktekkan saat mewasalkan bacaan. Menurut Habs ya. Yang wajib disakta adalah pada 4 tempat. Pada surah Al-Mutaffifin, Al-Qiyamah, Yasin, dan Al-Kahfi. Di sini saya contohkan untuk contoh kita lihat untuk ayat 14 di ayat Al-Qiyamah. Kallabal. Jadi sini jangan ambil nafas. Kallabal. Ra, tapi kallabal. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi dia tanpa ambil nafas. Kallabal ra, kallabal rana ala. Jadi berhenti sesaat. Kallabal rana ala qulu gitu ya, untuk contohnya. Kemudian di sini bacaan-bacaan khusus juga perlu kita cermati teman-teman sekalian dirahmati Allah tentang tashil. Di mana hamzah pada kata di sini dibaca dengan tashil. Membaca hamzah antara fathah dan alif. Ya. Jadi di surah Fussilat ayat 44 kita lihat di sini dia ya. Jamiu ya. Jamiu, jadi hamzah kata ini dengan tashil membaca antara hamzah fathah dan alif. Demikian.